Laporan praktikum dengan judul Jaringan Tumbuhan Monokotil, mata kuliah Botani Umum oleh Lisa Rahmawati dengan NIM 2503010. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Teknologi Pascapanen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Latar belakang: jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai asal fungsi serta struktur yang sama. Pada beberapa literatur juga disebutkan bahwa jaringan memiliki asal muasal yang sama. Secara garis besar pada tumbuhan hanya ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem bersifat selalu membelah diri, sehingga memiliki fungsi menambah panjangnya akar dan batang karena selalu berada di bagian ujung. Pertumbuhan yang diawali dengan jaringan yang letaknya di bagian ujung, yaitu dikenal sebagai jaringan primer. Semua sel yang menyusun bagian tumbuhan dewasa berasal dari kegiatan sel-sel meristem pada proses pencapaian menuju pendewasaan. Sel tidak hanya bertambah volumenya, tapi juga strukturnya lebih termodifikasi untuk memenuhi fungsi fisiologis tertentu pada tumbuhan dewasa. Modifikasi untuk memenuhi fungsi khusus tersebut dinamakan diferensiasi, yang merupakan tahap pematangan. Tujuan pelaksanaan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan perbedaan jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. 2. Menjelaskan macam-macam jaringan meristem. 3. Menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. 4. Menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. 5. Menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut pada tumbuhan. Metode praktikum. Yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan dalam praktikum jaringan tumbuhan monokotil diantaranya yaitu mikroskop cahaya, gelas beker dan pipet tetes, kaca preparat dan cover glass, silet, label, dan tisu. Yang kedua yaitu bahan. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu dua tanaman monokotil, diantaranya jagung dan Roeo discolor, mulai dari akar, batang, daun, serta aquades. Selanjutnya yaitu cara kerja. 1. Siapkan alat dan bahan, kemudian bersihkan alat yang digunakan seperti mikroskop cahaya, silet, gelas beker, pipet tetes, serta kaca preparat dan cover glass. 2. Ambil sampel yang akan digunakan mulai dari akar dan batang, dan iris dengan metode melintang setipis mungkin menggunakan silet yang steril dan tajam. 3. Letakkan sampel di atas kaca preparat, lalu berikan sedikit air dengan pipet tetes, dan tutup dengan cover glass. Kemudian, beri label pada setiap sampelnya. 4. Ambil sampel daun dan iris dengan metode membujur setipis mungkin menggunakan silet yang tajam dan steril. Kemudian, letakkan di atas kaca preparat dan berikan sedikit air dengan pipet tetes, lalu tutup dengan cover glass. 5. Letakkan di mikroskop cahaya, atur kecerahan cahayanya, lalu amati sampel melalui lensa objek. Setelah itu, foto sampel melalui lensa objek. 6. Lakukan hal yang sama dengan sampel berikutnya. Selanjutnya yaitu hasil praktikum. Berikut hasil praktikum yang didapatkan setelah melaksanakan praktikum jaringan tumbuhan monokotil. Di antaranya yaitu akar jagung, batang jagung, daun jagung, akar Roeo discolor, batang Roeo discolor, dan daun Roeo discolor. Pembahasan: jaringan tumbuhan pada akar, batang, dan daun jagung atau Zyames L serta Roeo discolor bertujuan untuk mengetahui struktur jaringan, penyusun organ tumbuhan, dan fungsi masing-masing jaringan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis, terlihat adanya perbedaan susunan jaringan pada setiap organ tumbuhan sesuai dengan fungsi fisiologisnya. Menurut penelitian anatomi tumbuhan, jaringan tumbuhan tersusun atas jaringan epidermis, parenkim, ngangkut, silem, dan floem, serta jaringan penguat yang memiliki peran berbeda pada tiap organ tumbuhan. Pada pengamatan jaringan akar jagung dan Roeo discolor, terlihat jaringan penyusun akar yang didominasi oleh epidermis dan jaringan dasar. Akar memiliki fungsi utama menyerap air dan mineral dari tanah sehingga struktur epidermis akar tersusun lebih tipis agar proses absorpsi berlangsung optimal.
Di bagian dalam akar terdapat jaringan pengangkut berupa xilem dan floem yang berfungsi mengangkut air serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Hasil ini sesuai dengan penelitian tentang anatomi jagung yang menyatakan bahwa akar jagung memiliki jaringan pengangkut yang berkembang baik untuk mendukung distribusi zat hara pada tumbuhan monokotil. Citasi Repository UNG 2021. Pada pengamatan jaringan batang jagung dan batang Rheodiscolar, tampak adanya berkas pengangkut yang tersebar pada jaringan dasar. Hal ini merupakan ciri khas batang tumbuhan monokotil. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan sehingga jaringan penguat berkembang cukup baik. Menurut penelitian anatomi tanaman jagung, susunan xilem dan floem pada batang monokotil tersebar tidak teratur dan banyak ditemukan dekat epidermis batang. Citasi Repository UNG 2021. Hasil pengamatan daun jagung menunjukkan adanya jaringan epidermis dan jaringan hijau yang mengandung klorofil. Daun merupakan organ utama fotosintesis, sehingga memiliki jaringan mesofil yang berfungsi menangkap cahaya matahari. Pada daun juga ditemukan stomata yang berperan dalam pertukaran gas dan proses transpirasi. Struktur jaringan daun yang diamati sesuai dengan penelitian Febriani et al. 2023 yang menyatakan bahwa daun tumbuhan monokotil memiliki epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut yang mendukung proses fotosintesis dan transpirasi. Pada pengamatan jaringan daun Rheodiscolar, terlihat sel epidermis yang jelas dan berwarna ungu akibat adanya pigmen antosianin. Warna tersebut membantu mempermudah pengamatan sel di bawah mikroskop. Jaringan epidermis daun Rheodiscolar sering digunakan dalam praktikum karena bentuk selnya jelas dan stomatanya mudah diamati. Menurut citasi Zikri et al. 2024, daun Rheodiscolar memiliki struktur epidermis dan stomata yang jelas sehingga sering dimanfaatkan dalam pengamatan anatomi tumbuhan dan plasmolisis sel. Secara umum, hasil praktikum menunjukkan bahwa setiap organ tumbuhan memiliki struktur jaringan yang berbeda sesuai fungsi masing-masing. Akar berfungsi dalam penyerapan, batang sebagai pengangkut dan penopang, sedangkan daun berperan dalam fotosintesis dan pertukaran gas. Perbedaan struktur jaringan tersebut membuktikan adanya hubungan erat antara bentuk dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa akar, batang, dan daun pada jagung serta Rheodiscolar memiliki struktur jaringan yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing organ. Akar berfungsi menyerap air dan mineral, batang sebagai penopang dan pengangkut zat, sedangkan daun berperan dalam fotosintesis dan pertukaran gas. Pengamatan ini menunjukkan bahwa struktur jaringan tumbuhan berhubungan erat dengan fungsi fisiologisnya. Daftar pustaka. Berikut daftar pustaka dari citasi yang telah dicantumkan dalam pembahasan. Sekian video dari saya dan terima kasih.